Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Marintan Laurencia Pasaribu. Saya dari program studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 2011021007. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang prinsip persepsi dalam desain pesan pembelajaran. Pertama-tama, apa itu persepsi? Persepsi adalah proses seseorang mengetahui atau menginterpretasikan atau menafsirkan sesuatu melalui organ panca indera. Berikut ini akan saya paparkan prinsip-prinsip persepsi terhadap gambar, tabel, grafik, dan diagram, teks, gambar dan teks secara bersamaan, dan suara. Yang pertama, persepsi terhadap gambar. Agar tidak menimbulkan persepsi yang salah, pendesain pesan mesti memperhatikan fokus gambar. Berikut ini akan saya paparkan prinsip-prinsip penggunaan gambar agar tidak menimbulkan salah persepsi. Yang pertama, gambar lebih mudah diingat daripada kata-kata. Yang kedua, gambar memiliki banyak peran dalam pembelajaran. Gambar yang disertakan dalam sebuah pembelajaran mesti relevan dengan isi pesan yang disampaikan. Yang ketiga, perlu petunjuk khusus untuk melihat dan menafsirkan gambar. Walaupun gambar sudah jelas, petunjuk atau keterangan tetap diperlukan untuk mengakomodasi keberagaman kemampuan pembaca. Yang keempat, gambar dekoratif harus efisien. Karena tujuan dari gambar dekoratif tidak langsung ke pesan pembelajaran, maka cara terbaik adalah tidak terlalu sering digunakan. Yang kelima, gambar representatif harus relevan. Gambar representatif harus mengandung bentuk, detail, ukuran, warna, dan konteks aslinya. Yang keenam, gambar organisasional menekankan hubungan temporal dan tata ruang. Gambar organisasional tujuannya membantu pembaca mengatur konten dan memahami hubungan antar gambar. Yang ketujuh, gambar interpretatif harus disederhanakan dan diberi label. Penambahan label sangat berguna agar tidak ada salah persepsi. Yang kedelapan, gambar transformasional harus cukup realistis. Gambar transformasional didasarkan pada asumsi bahwa hubungan dalam gambar yang banyak jenisnya dalam interaksi satu sama lain akan lebih mudah untuk diingat. Yang kesembilan, warna dapat menyalurkan dua tujuan pesan. Penggunaan warna pada sebuah gambar dapat mengandung dua makna. Pertama, warna dapat menarik perhatian, dan kedua, warna dapat memberikan bayangan tentang keadaan asli dari sebuah benda atau objek. Berikutnya, persepsi terhadap tabel, diagram, dan grafik. Mengingat pentingnya peran tabel, diagram, dan grafik, berikut ini merupakan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tabel, diagram, dan grafik dapat membuat ide-ide abstrak lebih konkret dan mudah dipahami. Yang kedua, efisiensi dan akurasi informasi pada grafik dan diagram. Grafik dan diagram perlu dibuat efisien agar tidak memberikan kesan yang rumit. Yang ketiga, hindari grafik atau diagram yang rumit. Penyajian grafik atau diagram disarankan lebih memfokuskan isi daripada elemen pendukung. Yang keempat, persepsi dan interpretasi diagram dan grafik. Kelima, atur posisi elemen grafik. Posisi elemen dapat memberikan persepsi yang berbeda. Yang berikutnya, persepsi terhadap teks. Yang pertama, persepsi terhadap teks tidak berbeda dengan persepsi yang lain. Yang kedua, gunakan kontras untuk menonjolkan teks. Yang ketiga, atur tata ruang teks. Yang keempat, kemudahan teks dipengaruhi oleh kompleksitas atribut. Berikutnya, persepsi terhadap penyajian teks dan gambar secara bersamaan. Berikut ini akan saya paparkan prinsip dalam penyajian teks dan gambar. Yang pertama, gambar membantu proses belajar, bukan proses membaca. Yang kedua, gambar memfasilitasi pemahaman teks. Secara umum, gambar yang terkait dengan isi mampu memfasilitasi pemahaman teks. Yang terakhir, ada persepsi terhadap suara. Yang pertama, suara harus terorganisir. Yang kedua, pidato efektif mengkomunikasikan ide-ide. Yang ketiga, pidato yang bersifat abstrak. Yang keempat, teks lebih efektif daripada pidato bila materi cukup kompleks.
Yang kelima, ucapan manusia adalah media paling kuat dan ekspresif. Yang keenam, ketika narasi disertai dengan modalitas lain, maka hubungannya harus kuat. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kekurangan dalam informasi yang saya sampaikan dan ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.